Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semua. Eh, Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kami, yaitu materi strategi pembelajaran tentang Learner Design Individual Program Style 1. Izinkan dulu terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Rifki Nur Atwa, kedua Husni Arfan Rizky, yang ketiga saya sendiri Aji Katon Jaraswoyo. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep atau pengertian dari gaya program individual. Dalam gaya ini, program individu yang dirancang pelajar. Peran guru adalah untuk membuat keputusan logistik materi pelajaran umum bagi peserta didiknya. Sedangkan untuk peran pelajar itu sendiri, itu untuk membuat keputusan tentang bagaimana menyelidiki topik materi pelajaran umum itu yang dibuat oleh gurunya. Yang dimaksud ini adalah untuk menghasilkan pertanyaan yang mengarah pada fokus khusus dalam topik umum. Untuk menghasilkan pertanyaan yang menghasilkan identifikasi proses dan prosedur untuk menemukan solusi atau gerakannya, dan juga untuk menentukan kriteria kinerja dari proses pembelajaran mandiri dari siswanya itu sendiri. Nah, ini dari konsep atau deskripsi dari pengertian gaya individual. Untuk karakteristiknya itu sendiri, yang menentukan dari gaya ini itu adalah kemandirian setiap pelajar untuk menyelidiki masalah, situasi, atau masalah yang luas dan menghasilkan rencana atau program yang dapat diterapkan dan terperinci yang menyelesaikan fokus konten spesifik yang diidentifikasi oleh setiap pelajar. Untuk tujuan materi gaya ini yaitu yang pertama, untuk menemukan, membuat, dan mengatur ide sendiri. Yang kedua, untuk mengembangkan materi pelajaran yang berhubungan dengan masalah kompleks dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, untuk terlibat dalam proses sistematis untuk mengeksplorasi dan memeriksa suatu masalah topik yang dibahas. Yang terakhir, untuk menetapkan standar kinerja dan evaluasi mandiri terhadap topik atau pertanyaan yang sedang dikaji. Silakan untuk kelompok saya melanjutkan presentasi. Lalu untuk selanjutnya itu ada lalu yang kedua, memberikan kesempatan bagi pelajar untuk mengalami peningkatan juga adalah dan yang keempat, dalam tujuan perilaku itu ada selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan daya belajar sama berikut pelajar memilih apa yang dia kerjakan. Jadi dari pelajar itu bisa mengeksplorasi dirinya, dia ingin memilih yang apa. Selain apa yang dia kerjakan, pelajar juga mengembangkan pertanyaan dan menemukan jawaban tapi dalam proses belajar ini kita ada sama waktu. Dalam waktu untuk mempersiapkannya itu menjadi cukup lama. Karena apa? Karena peserta sendiri ini jadi belajar lebih banyak untuk benar-benar mengeksplorasi diri sendiri. Kedua, dalam pemilihan dari peserta sendiri juga harus jujur dalam memberikan nilainya terhadap diri sendiri. Dia tujuannya apa?
Jadi selanjutnya itu ada duplikasi. Duplikasinya itu yang pertama ada pre dampak, ada saat dampak dan pasca dampak. Saat pre dampak sendiri ini berpengaruh pada guru. Guru persiapannya lebih matang apa agar situasi ini juga lebih matang dalam menjalankan gaya belajar ini. Lalu yang dalam dampak ini ada karena tahu berani baik itu konsumen listrik setelah pasca dampak itu ada dampak ada pertama ayat setelah itu di dalam gaya belajar ini ada dan dalam aktivitas ini kami memberikan contoh dalam kemampuan bola voli. Yang pertama ada passing dan di dalam passing itu kami memberikan selanjutnya akan digerakkan tampilan bola voli pada Mas Riki. Pada Mas Riki. Baik, untuk penjelasan keterampilan, yang pertama passing atas. Sikap awal tubuh berdiri, kedua kaki dibuat selebar bahu dan kaki kiri lebih maju. Untuk sedikit ditekuk dan kedua tangan lurus berada di depan dahi dan sedikit ke atas. Badan agak condong ke depan dan pandangan ke arah datangnya bola. Jari-jari tangan sedikit direnggangkan dan perkenaan bola pada ujung jari-jari tangan. Saat perkenaan, ikuti gerakan bola dengan memberikan dorongan hingga bola melambung. Posisi akhir, tangan lurus ke atas dan pandangan kembali tertuju pada bola. Berikutnya, cara melakukan passing atas. Sikap awal, badan berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lutut agak sedikit ditekuk. Badan agak condong ke depan dengan pandangan ke arah datangnya bola. Kedua tangan dirapatkan dan diluruskan di depan badan dengan sedikit mengarah ke bawah, serta saling dikaitkan. Perkenaan bola pada tangan yaitu di atas pergelangan tangan sampai di bawah siku. Gerangan tangan disesuaikan dengan keras atau lemahnya kecepatan bola. Untuk posisi akhir, badan dan pandangan kembali tertuju pada bola. Untuk penilaian keterampilan teknik bola voli dalam hal passing, contoh soalnya seperti ini. Bagaimana kesalahan yang terjadi dalam teknik passing atas dan passing bawah. Nah, soal ini dibuat oleh siswa sendiri dan nanti akan dijawab oleh siswa sendiri. Untuk melakukan penilaian, siswa nanti akan menggunakan lembar penilaian untuk mengetahui seberapa baik kemampuannya dalam melakukan setiap keterampilan. Untuk bagan penilaiannya seperti ini. 4 sempurna, untuk nilai 3 baik, 2 cukup dan 1 kurang. Berikut ini bagan penilaian. Jadi nanti untuk setiap keterampilan diberikan 3 kali kesempatan agar hasil yang didapat oleh siswa itu bisa cukup baik. Ada passing atas dilakukan 3 kali dan passing bawah dilakukan 3 kali. Nah, dari lembar penilaian ini kita dapat siswanya itu dapat mengetahui kesalahan apa saja sih yang siswa itu lakukan pada saat passing bawah maupun passing atas, begitu teman-teman. Jadi proses belajarnya itu mandiri dan siswanya itu memecahkan masalah pertanyaan yang muncul di topik pembahasan yang diberikan oleh gurunya, seperti itu. Oh iya, sekian dari presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan
ataupun pendapat dari teman, silahkan berikan komentar, pertanyaan di kolom komentar atau pertanyaan. Silakan bertanya dan kalau bisa silakan membantu menjawab pertanyaan dari rekan-rekan teman sekelas. Terima kasih atas waktunya. Dari kami pamit undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Terima kasih ya. Ini apa, Pak?